Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siswa-siswi SMP Negeri 7 Gresik? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang website kelas bahasa yang selama ini sudah kita gunakan. Menjadi harus untuk saya jelaskan walaupun terlambat, tidak di awal tahun, karena saya berasumsi dari tugas-tugas yang selama ini ada di bahasa Indonesia, masih separuh siswa yang mengerjakan tugas-tugas bahasa Indonesia melalui website ini. Jadi anggapan saya siswa belum banyak atau belum mengerti tentang website ini. Baik, saya jelaskan satu-satu. Website kelas bahasa ini adalah website pembelajaran. Website kelas bahasa ini digunakan untuk media belajar di pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 di SMP Negeri 7 Gresik. Nah, website kelas bahasa ini hanya sebagai media belajar bagi siswa untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, yang mana di dalamnya ada proses pembelajaran, ada rencana belajar, dan juga ada lembar kerja. Nah, di bagian depan seperti ini, website kelas bahasa menampilkan beberapa fasilitas. Nah, kita coba ya. Kita mencoba klik strip 3 di sebelah logo SMP Negeri. Kita klik. Nah, bagian depan disebut dengan home, bagian kedua disebut rencana belajar, bagian ketiga disebut lembar kerja. Mari kita coba jalan-jalan menelusuri website kelas bahasa ini ya. Kita coba klik rencana belajar. Nah, maka kita akan masuk di bagian rencana belajar. Nah, di bagian rencana belajar ini akan terdapat kalender yang mana di dalam kalender ini akan memberitahukan kepada siswa-siswi semuanya akan ada apa, pelajarannya sampai di mana, dan seterusnya ya. Pengumuman nah akan ada di sini. Paham? Nah, ini di rencana belajar. Baik, kita lanjutkan. Kita klik lagi strip 3-nya. Kita masuk ke lembar kerja. Nah, di lembar kerja ini, di sini terdapat lembar kerja siswa LKS atau tugas-tugas di mana tugas itu harus dikerjakan oleh siswa-siswi semuanya, ya. Nah, salah satunya ini ada formulir. Ini hanya untuk khusus kelas 7F, ada bacaannya di situ. Nah, di bagian bawahnya ada latihan soal 1, buku teks bahasa Indonesia. Jangan lupa anak-anak sekalian dilihat tanggalnya ya. Ini berarti tugas tanggal 26 Juli. Paham ya? Ini berarti tugas 1, latihan soal 1. Paham?
Mengapa seperti ini, Pak? Agar siswa masih bisa melanjutkan atau masih bisa mengerjakan tugas-tugas yang dahulu. Pak, saya lupa tidak ngerjakan tugas, saya belum mengumpulkan tugas ke-1 seumpama. Siswa masih bisa mencari tugas ke-1 latihan soal yang tertanggal 26 Juli ini. Nah, ini keuntungannya ya. Keuntungannya menggunakan website, tugas-tugas itu masih terekam, masih ada. Ya. Kita lihat ke bawahnya. Nah, ini siswa-siswi sebelum mengerjakan soal ini, saya harap Anda telah membaca buku yang telah dibagikan di bagian awal. Nah, untuk mengerjakan soalnya, kalian bisa mengklik Google Form-nya. Google Form yang bertulis biru itu ya, berwarna biru. Baik, latihan soal 2, kata umum dan kata khusus, tertanggal 29 Juli. Ya, paham maksudnya ya? Jadi, setiap soal, setiap tugas bahasa Indonesia ada di bagian lembar kerja siswa. Jadi ini tugas kedua tertanggal 29 Juli. Nah, tugasnya ada di mana? Klik link latihan soal di bawah ini. Paham ya? Nah, begitu. Latihan soal 3, menjelajahi arti kata menggunakan kamus. Nah, ini tertanggal 5 Agustus kemarin. Nah, tugas latihan soal 3 ini banyak yang belum mengumpulkan, banyak yang belum mengerjakan. Padahal instruksinya sudah jelas, langkah-langkah pembelajarannya. Bacalah buku baru bahasa Indonesia halaman 6. Nah, dan seterusnya. Nah, untuk mengerjakan, klik link yang berwarna biru. Nah, ini bagian-bagian dari website belajar, website kelas bahasa ya. Jadi keuntungannya menggunakan website ini adalah tugas yang ada di dalam pelajaran bahasa Indonesia masih terarsip, tersimpan dengan rapi. Jadi tetap ada. Baik, kita kembali ke home. Nah, kelas bahasa Indonesia SMP Negeri 7 Gresik. Nah, di bagian home ini berisi tentang konten. Nah, apa itu konten? Tentang pembelajaran yang sedang dilakukan. Ya, dilakukan di kelas bahasa ini. Nah, kita ke bagian bawah. Nah, konten pertama adalah modul belajar siswa bahasa Indonesia. Ya. Nah, ini bagian modulnya. Jika kalian klik linknya, kalian bisa mendownload buku modulnya. Yang berikutnya, buku teks bahasa Indonesia kelas 7. Ini kemarin tertanggal 26 Juli. Nah, ini tugas tanggal 26 Juli. Kalian bisa baca di sini atau kalian bisa mendownload bukunya. Mendownload bukunya bagaimana? Kita coba ya. Klik di gambar buku ini. Kita akan dibawa pergi ke dalam buku elektronik. Nah, ini buku elektroniknya. Nah, untuk mendownload bagaimana? Ya, klik bagian kotak, bagian tanda panah ke bawah itu ya. Baik, kita back. Ini bukunya sudah ada. Tinggal kita klik saja. Mudah sekali. Mudah sekali. Atau kalian klik tulisan berwarna biru di bagian bawah. Ya. Ini juga akan pergi ke buku tersebut. Baik, konten berikutnya ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi tertanggal 29 Juli. Nah, ini bisa dibaca. Pergilah ke bagian lembar kerja untuk mendata kata sinonim umum dan sinonim khusus. Ya. Nah, jika perintahnya seperti ini, kalian tinggal pilih ke lembar kerja. Tertanggal 26. Tanggal 26 tugasnya yang mana? Nah, ini. Ada 29, maaf. 29 yang ini. Paham ya caranya ya?
Nah, kita kembali ke home lagi. Nah, berikutnya ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi yang tadi ya. Nah, ini mendaftar ciri-cirinya, ciri umum, ciri khusus, kalimat perincian, gitu ya. Buku belajar siswa bagi sekolah penggerak, tertanggal 2 Agustus. Nah, anak negeri semuanya, kalian bisa mendownload buku ini. Dengan cara bagaimana? Kita klik saja. Paham ya? Seperti tadi. Tentunya nanti buku ini bisa dibuka dengan Adobe Acrobat ya, Adobe Reader. Baik, kita back lagi. Kita lanjutkan ke bagian bawah. Menjelajah arti kamus menggunakan kamus. Menjelajah arti kata menggunakan kamus. Maaf, salah ya. Tertanggal 5 Agustus. Nah, ini tugas terakhir ini. Ini tugas terakhir. Nah, kalian bisa baca langkah-langkah pembelajarannya seperti apa. Yang pertama, kalian harus membaca bukunya di halaman 6, bagian 3. Lantas apa berikutnya? Mengunduh dan menginstal aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, melalui linknya di atas yang biru ini. Setelah itu, membuka aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah diinstal dan tulislah 20 kata beserta penjelasan artinya yang terdapat dalam aplikasi kamus tersebut. 5 kata yang berawalan A, 5 kata yang berawalan F, 5 kata berawalan P, 5 kata yang berawalan S. Nah, itu ditulis di buku tulis. Nah, setelah ditulis semuanya 20 kata itu di buku tulis, lantas kalian klik link yang berwarna biru untuk mengumpulkan tugas. Jadi anak-anakku sekalian, website ini berguna sekali untuk proses belajar kita bahasa Indonesia. Ya. Jadi itu cara menggunakannya. Kalau kalian bingung, tinggal mengikuti petunjuknya saja. Yang jelas untuk pergi ke LK atau pergi ke rencana belajar, kalian klik strip 3 di sebelah logo SMP ini. Nah ya. Jadi cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Selamat belajar. Pertemuan kali ini saya hanya menjelaskan cara menggunakan website belajar kelas bahasa Indonesia. Terima kasih semuanya. Jangan lupa kerjakan tugas, karena tugas ini akan berpengaruh pada nilai nanti ya. Ya. Semangat belajar. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.